Saya umumkan sekali lagi, hari ini kita akan membacakan Parita Patidana atau duka untuk mendiang Ibu Cindy Jarti, kakak dari Ibu Sri Aniati. Maka dari itu kita mengawali dengan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Silakan dibuka halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Ya mamhako mayang Bhagawantang saranang gata, yono Bhagawasata, ya sacamayang Bhagavato dhammang rocema, imehi sakare hitang Bhagawantang, sasa dhammang sasawaka sanggang, apiput jayama. Andamayang bodhasa bhagavato papabagana makarang karomase. Namo thassam bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang bhanamase. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanggang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanggang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanggang saranang gacchami. Andamayang Pancasika pada patang bhanamase. Panatipata Weramani Sikapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadiyami. Kame sumicacara weramane sikapadang samadiyami.
musawadah, weramane sikapadang samadiyami, sora meraya majapamadatana, weramane sikapadang samadiyami. Silakan dibuka halaman 128. Andamayang babato pamagatayo banamase yatapi selawe pola nabang aha capabata samanta anupariyeyong nipotenta catudisa ewang jara camacuca adiwatan tipanino katie brahmane wese sude candala pukuse cipariwajeti sabamewa bimadati natatahatinang bumi naratanang napatiya nacapi mantayudena sakajetung danenawa tasmahi pandito poso sampasangatamatano Buddhe dhamme ca sangge ca biro sadang niwesaye yo dhammacari yena wacaya uda cetasa idewanang pasang sati pecasake pamodati ting andamayang arya dana gatayom panamase yasa sadha tata gate acala supatitita selanjaya sakalyanang Arya kantang pasang sitang sangge pasadoya syati Ojebetan cadasanang adalido titang ahu amoganta sajiwitang tasma sadanca silanca pasadang dhamadasanang anuyun jeta medhawi sarang bedhana sasanang ting andamayang dhammanyamasetang banamase Ewa mesotang ekang samayang bhagawa sawate yang viharati jetawane anata pindikasa arame Tatra kom bhagawa bhikkhu amante sibhikawati badante tite bhikkhu bhagavato paccasosung bhagawa etadawoca Opadawa bekawe tata gata nang anupadawa tata gata nang tetha wasadhatu dhamma titata dhamma niyamata
Sabe sangkara anicati tang tatagato abhisambojjati abhisameti abhisambojitwa abhisametwa ajika dideseti panyapeti padapeti vivarati vibhajati uddhanikaroti sabe sangkara anicati Opadawa bekawe tata gatanang anupadawa tata gatanang Teta wasadhatu dhamma titata dhamma niyamata Sabe sangkara dukati Tang tata gato abhisambojjati abhisameti abhisambojitwa abhisametwa ajika dideseti panyapeti patapeti vivarate vibhajate uddhanikaroti sabe sangkara dukati Opadawa bhikkhave tata gatanang anupadawa tata gatanang Teta wasadhatu dhamma titata dhamma niyamata Sabe dhamma anatati tang Nagato abhisambojjati abhisameti abhisambojitwa abhisametwa ajika tideseti panyapeti padapeti vivarati vibhajate uddhanikaroti sabe dhamma anatati idhamma waca bhagawa atamanate biku bhagavato basitang abhinandunti halaman 134 Andamayang dilakana digatayo panamase Sabe sangkara anicati yada panyaya pasati adani bendati duke esamago visuddhiya sabe sangkara dukati yada panyaya pasati adani bendati duke esamago visuddhiya sabe dhamma anattati yadha panyaya pasati atani bendati duke esamago visuddhiya apakate manusesu ye jana paragamino atayang etara paja teramewa nudawati ye cako samadakate dhamme dhamma nuwatino tejana parame santi macudeyang sudutarang kanggang dhamang vipahaya sukang bawe tapandito oka anoka magama vivekeya taduramang
Tatra birati miceya hitwa kame akincano pariyodhapeya atanang cita klesehi pandito yesang sambodhiyang gesu samacitang subawitang adanapatini sake anupadhaya yerata kinna sawajute manto teloke parinibbota di halaman 137. Andamayang bangsukula gatayom hanamase anicawata sangkara opadawaya damino opajitwa nirojante tesang wapasamosuko sape sata maranteca maring soca maresare tate wahang maresami natime etasang sayo halaman 121. Andamayang dutya sumanggala gatayom panamase bhavato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba buddhanubhavena sada sote bhavantu te bhavato sabba manggalang rakanta sabba dewata sabadhammanubhavena sada sote bhavantu te bhavato sabba manggalang raghanta sabba dewata sabba sangha nubhavena sada sote bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Setelah sejenak mengulang parita umum dan juga membacakan parita awamanggala, tibalah saatnya saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk fokus sejenak dalam waktu lebih kurang 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama menggunakan objek meditasi meta bhawana. Kita pancarkan kepada mendiang Cindy Jarti. Semoga berbekal kebajikan yang mendiang lakukan selama hidupnya, mengondisikan mendiang terlahir di alam bahagia, dan juga berbekal parita yang telah kita bacakan, membantu juga untuk mendiang terlahir di alam bahagia. Selamat berfokus terhadap meditasi dalam waktu singkat ini. Meditasi bisa dilanjutkan.
Semoga berbekal perbuatan bajik yang telah mendiang lakukan selama hidupnya dan didukung oleh parita yang telah kita bacakan, mengondisikan mendiang Ibu Cindy Jarti terlahir di alam bahagia. Meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, silakan bersikap anjali karena sebentar lagi kita akan mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Atas Silani Didi Silani. Untuk itu saya persilakan. Ya, baik. Kita bersikap anjari untuk mengagungkan guru junjungan kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atta sama panidija eta manggala mutamanti. Membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Bapak semuanya? Sehat, baik semuanya ya. Kalau tidak terkondisi dengan baik, dengan kondisi yang sehat, tentunya pada kesempatan yang baik pagi hari ini ya tidak bisa berjumpa ya, tidak bisa datang ke wihara. Mungkin hanya bisa mengikuti secara online melalui Zoom ataupun yang lainnya seperti itu. Dan juga merupakan kesempatan yang baik juga bagi saya tentunya ya. Rasanya lama ya tidak berjumpa dengan ibu bapak semuanya ya yang di sini. Jadi ini sungguh merupakan kesempatan yang baik untuk kita semuanya ya. Tadi ibu bapak saudara sedama ya diawali dengan membacakan parita ya. Pada pagi hari ini membacakan parita Awamanggala ya. Ya, itu juga ya. Ketika kita hidup ya, kita masih hidup ya, ketika ada sanak saudara dari teman-teman kita ya yang sudah mendahului kita ya ketika kita memiliki kesempatan untuk ya mendukung ya pengkondisian untuk hal-hal yang baik dengan salah satunya membacakan parita ya itu juga perbuatan yang baik ya sebelum nantinya kita yang akan dibacakan parita Awamanggala ya. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, ya, tentu itu pasti akan terjadi pada diri kita, ya. Karena kita sudah lahir sebagai manusia, ya, sudah mengalami masa balita, anak-anak, ya, remaja, dewasa, ya, kemudian tua, ya mau kemana lagi, ya. Bahkan ada yang baru lahir, ya, bahkan di dalam kandungan pun, ya, kadang ada juga yang sudah meninggal, ya. Ya itulah kehidupan, ya. Kita tidak bisa pastikan seperti apa, ya. Kita bisa berencana
kalau itu rencana kita bisa berjalan dengan baik, dengan apa yang kita inginkan, ya kita akan merasa puas, kita akan merasa senang. Tapi ketika kita mengalami kegagalan, ya harus mau bangkit lagi. Jangan sampai langsung down, ya, depresi dan lain sebagainya. Ya, itu. Ya, selama kita hidup ya saat ini, ya, yang masih di usia remaja, dewasa, ya, kita hendaknya selalu menimbun karma baik, ya, perbuatan-perbuatan yang baik tentunya. Setiap hari Minggu, ya, ataupun di lain hari, ya, melakukan puja bakti secara rutin, ya, itu didasari oleh diri sendiri atau sebuah keterpaksaan, Ibu Bapak? Diri sendiri, harus dari diri sendiri ya. Nah, itu juga salah satu bagian dari membimbing diri ke arah hal yang baik, yang positif, sesuai dengan tema ya, Dhamma pada kesempatan pagi hari ini ya, membimbing diri dengan benar ya. Itu kutipan dari mana? Parita apa? Ibu Bapak Saudara? Manggala Sutta ya. Di Manggala Sutta itu banyak berkahnya ya. Jika Ibu Bapak Saudara Sedama bisa mempraktekkan ya berkah utama itu, wah luar biasa ya. Salah satunya membimbing diri dengan benar. Ini hanya salah satunya. Di Manggala Sutta itu ada berapa berkah Ibu Bapak Saudara? Ada yang tahu? Ya, ada 38 berkah utama Ibu Bapak Saudara, ya. Sehingga kalau Ibu Bapak Saudara Sedama, ya, mau mempraktekkan dari 38 berkah itu sendiri, ya, jadi berkah utama bagi Ibu Bapak Saudara, ya. Jadi bekal, ya, pada kehidupan yang saat ini ataupun kehidupan yang akan datang. Karena di dalam agama Buddha, ya, Ibu Bapak Saudara, kita tidak hanya mengenal satu kehidupan, ya. Selalu ada kelahiran kembali, ya. Jika kita saat ini sudah terlahir sebagai manusia, ya, selama masa hidup kita, ya, Ibu Bapak Saudara Sedama, selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya, ya ini akan menunjang pada kehidupan yang akan datang, ya. Kiranya mau tidak Ibu Bapak mencapai pantai seberang atau mencapai nibbana? Mau ya, karena kalau kita iya pada kehidupan yang akan datang bersyukur kita bisa terlahir di alam manusia. Nah, kalau kita terjun ke bawah ya, lahir di alam binatang, neraka, apa ya? Nah, kan ya itu ya tidak kita harapkan ya. Karena ya kita saat ini ya menyadari ya perbuatan-perbuatan kita ya. Seperti itu. Nah, Ibu Bapak Saudara Sedama berkaitan dengan membimbing diri dengan benar. Bagaimana Ibu Bapak Saudara Sedama? Sudahkah membimbing diri dengan benar? Tentu sudah ya. Dan berupaya, berusaha selalu mengarahkan diri kita ini untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif untuk diri kita masing-masing ya. Setelah kita mampu membimbing diri kita dengan baik, dengan benar ya, mau tidak mau ya pasti akan memberikan dampak yang positif juga, memberikan manfaat yang baik juga bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, ya. Ketika ya kita dalam kehidupan ini ya ada 3 masa ya dari anak-anak, remaja, kemudian tua ya. Ketika kita masih anak-anak ya kita diarahkan, kita dibimbing oleh orang tua kita, ya. Tentunya orang tua kita ya harapannya itu kan pasti selalu baik ya. Tetapi kembali yang dibimbing ya, yang sekarang posisinya masih jadi anak-anak ya, jadi anak maksudnya, belum menjadi orang tua ya, menjalankan tidak nasihat-nasihat baik yang telah diberikan oleh orang tua. Ataupun ya masih nyeleweng sedikit mungkin. Nah, ya. Kalau anak-anak sekarang kan ya mungkin ada yang bandelnya itu ya
ringan, sedang, sampai yang sangat bandel begitu ya, nakal seperti itu ya. Nah, karena apa? Ya mungkin itu tadi salah pergaulan ataupun salah teman, lingkungan yang kurang mendukung untuk mengarahkan diri dengan baik, dengan benar ya. Sehingga kalau tidak diikuti dengan usaha yang kuat, semangat yang kuat ya, akhirnya terseret untuk hal-hal yang tidak baik ya. Karena kalau hal-hal yang tidak baik itu katanya lebih mudah untuk dilakukan ya. Katanya ya. Tembung jare ya. Kalau yang bahasa Jawa tahu ya tembung jare katanya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ketika kita masih anak-anak, masih menjadi anak, belum jadi orang tua ya. Pasti belum merasakan nantinya ketika kita sudah melewati itu semua, oh ternyata begini jadi orang tua ya. Ketika sudah menjadi mempunyai anak ya, mengarahkan anaknya untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya semua itu harapan dari orang tua ya. Tetapi ya, nah kita juga harus memiliki juga ya kewajiban-kewajiban sebagai seorang anak itu seperti apa juga kita harus mengerti ya. Ketika kita sudah diarahkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya ketika kita mau menjalankan, mau melaksanakannya, ya tentunya itu manfaatnya yang akan diperoleh ya untuk diri kita sendiri seperti itu ya. Dari masa anak-anak ya ketika tidak berada di lingkungan keluarga ya, ada lingkungan sekolah, ada guru-guru yang selalu mengarahkan diri kita ya, yang di rumah kita hanya bisa belajar hal-hal dasar tentang tata krama, kemudian cara menghormati kepada orang yang lebih tua, bagaimana kita bisa memberikan maaf dan lain sebagainya. Nah, di sekolah kita mendapatkan materi-materi yang lainnya, ya. Bisa membaca, bisa menulis, berhitung, ya. Semua itu ya berkat dari eh, guru-guru tentunya, selain dari orang tua. Ya, orang tua sebagai guru utama kita dalam keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, ya, kemudian di perkuliahan, ya, ada dosen dan lain sebagainya itu, ya, yang mengarahkan, membimbing, ya, dari kita semuanya ini untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Tentunya ketika masa anak-anak memiliki cita-cita, ya. Punya cita-cita tidak yang masih di bangku sekolah ini atau di perkuliahan, ya. Tentunya cita-citanya jadi orang sukses. Suksesnya bidang apa saja? Tentunya itu pilihan dari masing-masing ya. Ada yang sukanya di bidang seni ya, ilmu, kedokteran dan lain sebagainya seperti itu ya. Ada yang suka dengan anak-anak ya, yang menjadi guru ya, suka dengan teknologi ya, ya. Jadi mengambilnya IT dan lain sebagainya ya. Nah, kalau itu tidak menghiraukan atau menjalankan ya arahan-arahan dari dosen ataupun dari keluarga dan lain sebagainya ya 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 tidak bisa sih, bisa saja belajar dengan sendirinya, tetapi pasti ada dukungan dari orang lain juga, bantuan dari orang lain juga seperti itu ya. Itu ketika kita bisa mencapai apa yang kita inginkan ya. Bu, Bapak, Saudara sedama, ketika kita sudah melewati masa-masa itu ya, kemudian kita menghadapi yang namanya usia tua ya. Mau tidak mau ya, kita ya harus menerimanya ya. Yang sudah tua ya, bekalnya sudah banyak ya, pengalamannya lebih banyak ya, pasti bisa untuk membedakan ya baik dan buruknya ya, benar dan salahnya seperti apa ya. Telah mengarungi banyaknya kehidupan ya, seperti itu. Nah, Ibu Bapak Saudara sedama, tentu dalam membimbing diri ini tadi ya dengan benar seperti yang
tadi saya katakan di awal ya, harus diawali dari diri sendiri. Tidak ada keterpaksaan dari orang lain, ya. Kalau dipaksa itu enak atau tidak enak, Ibu Bapak? Tidak enak ya, karena ya menjalankannya ya hatinya masih dongkol begitu ya. Tidak tulus melaksanakannya. Tidak dengan hati yang gembira ya, seperti itu. Sehingga kadang kalau setengah-setengah melaksanakannya tidak mengapa ya. Tapi kalau sudah tidak mau, nah itu. Nah, padahal itu baik, itu bermanfaat. Maka dalam agama Buddha kita mengenal ehipasiko, datang dan buktikan ya. Kita bisa belajar dhamma ya, kemudian kita bisa belajar, kemudian dipahami, dimengerti, akhirnya ini bisa memberikan manfaat atau tidak. Nah, itu kan dari diri kita masing-masing ya. Sama halnya dengan sila saat ini ya, berada di depan Ibu Bapak Saudara Sedama ya, menyampaikan sebuah dhamma, uraian dhamma ya. Tetapi Ibu Bapak tentunya ya tidak langsung mempercayai atau langsung oh ya, ya memang itu maksudnya ya disesuaikan lagi dengan dhamma ataupun ya pengetahuan-pengetahuan yang telah Ibu Bapak Saudara sudah mengetahui juga ya. Karena kita di sini ya saling sama-sama membimbing diri ya. Me, mengarahkan diri kita ini untuk hal-hal yang baik. Salah satunya dengan sharing dhamma. Ya, kita bertukar pengetahuan. Oh, kemarin seperti ini, apa yang harus saya lakukan ketika ada permasalahan seperti ini ya. Itu intinya untuk kita sharing, kita berbagi ya. Dengan kita sharing ya, tidak memendam permasalahan kita sendiri ya, yaitu akan bisa mengurangi ya apa yang harusnya di langkah yang tepat, langkah yang benar untuk diambil dalam permasalahan tersebut ya. Nah, ini saya juga tadi sempat membuat oret-oretan terlebih dahulu ya, membuat map ya, karena kita sama-sama membimbing diri. Nanti kalau tidak ada petanya ya, ya bisa menjerumus kemana-mana nanti ya. Nah, itu. Nah, jadi karena Ibu Bapak Saudara Sedama ya, tadi karena tidak ada keterpaksaan untuk melakukan hal-hal yang baik itu, ya nantinya manfaat yang diperoleh ya untuk diri sendiri dan juga bisa memberikan vibrasi ya, vibrasi yang baik, yang positif untuk orang-orang yang berada di sekitar kita ya. Ibu Bapak Saudara Sedama, dalam membimbing diri ini ya, kita bisa lihat dari 3 pintu, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ketika Ibu Bapak Saudara Sedama bisa mengarahkan pikirannya ini, pikiran kita semua ini untuk hal-hal yang baik, berpikir yang positif ya, tidak berpikir yang tidak baik ya. Kalau gosip ya, nah itu sudah melalui ucapan ya. Tetapi kalau gosip sendiri di dalam pikiran, nah kita tidak tahu ya. Kita tidak bisa baca pikiran orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, itu terkadang juga sampai bisa mengakibatkan ya namanya overthinking, ya. Padahal orang ini tidak sedang membicarakan kita. Tetapi karena dari pengalaman dari apa itu hal yang telah dialami orang tersebut misalnya, ya, karena saking canggihnya pikirannya, ya. Padahal orang tersebut diam saja, tapi pikirannya, "Ah, saya diomongin nggak ya itu? Nah, saya dilihatin terus ada yang salah dengan saya atau tidak?" Nah, seperti itu, ya. Kalau kita tidak bisa, ya, mengontrol pikiran kita, ya, karena kita tahu sendiri, ya, pikiran itu adalah apa? Pemimpin, ya. Apalagi dalam Dhammapada itu, apalagi pelopor, ya. Semuanya diawali dari pikiran, ya.
Pikiran Ibu Bapak Saudara Sedama saat ini berada di sini atau sedang memikirkan hal-hal yang mau dilakukan selanjutnya? Nah, Sila tidak tahu ya. Tetapi diharapkan perhatian dan fokusnya masih di sini, di ruangan ini ya. Kalau pikirannya sudah mengembara ke sana kemari, habis ini saya mau ngerjain apa ya? Habis ini saya mau jalan kemana ya? Nah, sudah beda lagi ya. Itu pikiran harus selalu dijaga ya. Salah satunya dengan apa? Dengan apa Ibu Bapak? Meditasi ya. Meditasi itu jangan dijadikan sebuah momok, sebuah beban begitu ya. Aduh, Sila, nanti meditasi 5 menit kaki saya sudah kram, sudah sakit. Nah, kalau sudah terbiasa ya tidak akan sakit seperti itu ya. Ya wajar kalau sakit ya. Karena kondisi apa badan jasmani kita itu ya seperti itu memang ya. Pasti akan juga mengalami yang namanya rasa sakit ya. Kita harus menerima itu ya. Di dalam Abhinha Pacawekana Patasutta, nah itu kan juga disebutkan di sana ya. Wajar mengalami usia tua, sakit, kematian ya. Mau tidak mau ya kita harus bisa mau dan tidak mau menerimanya ya. Kita belajar Dhamma ya. Beruntung kita bisa mempelajari Dhamma dan mempraktekannya dalam kehidupan kita saat ini ya. Meskipun sudah berusia berapa? 2.500? Ya, sekitar 2.500-an ya. Luar biasa kita saat ini masih bisa bertemu dengan Dhamma, mempelajari Dhamma. Sehingga apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita ya saat ini, yaitu memberikan dampak yang positif ya. Begitu ya. Karena Ibu Bapak Saudara Sedama ya, pikiran kalau sudah kita kondisikan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Ketika kita mau berucap ya, pasti juga akan terkondisi untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Tidak suka yang misalnya ngomongin orang di belakang ketika ada orangnya ya bertemu di depan seperti itu ya ngomongnya baik-baik sekali ya dipuji oh kamu cantik kamu hari ini ya kamu baik beliin saya ini dan itu di belakangnya wah luar biasa ngomonginnya ya yang jelek-jelek dan lain sebagainya ya maka dari itu Ibu Bapak Saudara Sedama nah kita juga diajarkan untuk bagaimana memilih sahabat yang baik teman yang baik ya jangan sampai kita itu ya salah pergaulan, salah pertemanan. Sehingga akhirnya menjerumuskan kita ini ya akhirnya untuk ke hal-hal yang tidak baik juga ya. Misalnya karena lingkungan dan teman yang tidak baik ya bisa mengarah ke hal-hal yang negatif. Misalnya lingkungan itu mengkonsumsi minuman-minuman keras ya, narkoba dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Maka kita juga harus bisa dengan bijaksana ya, memilih mana yang baik, mana yang benar ya. Karena sudah dewasa, sudah mengerti ya, Dhamma kita jadikan sebagai pedoman, pegangan kita dalam menjalani kehidupan ini ya. Kita dituntut ya untuk bisa memiliki kebijaksanaan dalam diri kita sehingga mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang baik itu dan mana yang tidak harus kita lakukan ya. Tuh. Ya, dari pikiran yang sudah terkondisi untuk hal-hal yang baik dan ucapan juga sudah terkendali ya, tidak suka marah-marah, tidak suka berbohong, tidak suka memfitnah ya, berkata kasar ya. Itu semakin hari dikurangi, berkurang, berkurang, berkurang ya. Akhirnya karena dengan kewaspadaan dan pengendalian diri ya, hidup itu akan terasa damai ya, bahagia seperti itu. Dari ucapan kemudian terkondisi untuk perbuatan-perbuatan yang baik juga ya. Karena berawal dari pikiran yang tidak baik kemudian terlontar ucapan yang tidak baik. Nah, kalau orang tersebut ya tidak terima
akhirnya mengambil sebuah tindakan, ya. Nah, tindakannya itu pasti juga akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain, ya. Itu, kita patut mengarahkan pikiran kita, ucapan kita, ya, perbuatan, tindak tanduk kita itu harus dengan hal-hal yang baik, ya. Mungkin kalau ibu, bapak, saudara sedama, ya, berkunjung ke Padepokan Demadi Pak Arama, kemudian bertemu dengan Bante Kanti, ya. Bante Kanti itu selalu berpesan kemana-mana selalu membawa kendi. Ada yang ingat atau sudah pernah mendengar kendi itu apa, ibu, bapak? Kendalikan diri, ya. Ya, dari 3 pintu kita itu kita harus memiliki pengendalian diri, ya. Dengan apa? Ya, jamu, jaga mulut, ya. Jati, jaga tindakan. Jaran, jaga pikiran, ya. 3 pintu itu harus kita kendalikan. Kita harus iling dan waspada, ya. Waspada, selalu waspada, ya. Jangan sampai kita itu ya, ya memang dalam kehidupan jalan aja kadang kita tersandung ya, kena batu, kerikil dan lain sebagainya. Tetapi ya itu ibaratnya ya ujian ya dalam kehidupan seperti itu ya. Ya. Kalau dalam rumah tangga ya katanya kalau tidak ada bumbunya ya kalaupun masakan ya kalau tidak ada bumbunya pasti hambar rasanya ya. Tetapi kembali lagi pegangan pedoman yang kita jadikan ya Dhamma ajaran dari Sang Buddha ya yang telah berusia 2500 ya yang tahun yang lalu masih kita bisa pelajari sampai saat ini kan itu karma baik buat kita semuanya ya. Sehingga kesempatan yang baik ini pula pun tidak kita sia-siakan ya dengan selalu membimbing diri dengan benar karena itu merupakan salah satu berkah utamanya ya itu ya kemudian ibu bapak saudara sedama ya dalam kita membimbing diri ini ya di dalam Samappa Dana Sutta ya Anguttara Nikaya ini ada 4 hal untuk kita bisa mengarahkan diri kita ini membimbing diri kita ini untuk ke hal-hal yang benar hal-hal yang positif yang bermanfaat ada yang tahu ibu bapak apa itu? Nah, sebelum ke situ, ya, atta sama pani dica. Tahu ya artinya ya. Atta itu diri, sama itu apa berarti? Benar, ya. Kan ada, kalau di jalan, 8 jalan mulia itu kan ada sama diti, ya. Sama waca, ya. Sama kamanta, ya. Seperti itu. Sampai 8, sama ajiwa, sama-sama di. Sama ini adalah benar, ya. Benar. Ya, kemudian panidi. Panidi ini artinya menuntun, membimbing ya, ya mengarahkan ya sehingga atas sama panidi. Nah, artinya itu membimbing diri dengan benar ya. Karena di dalam sebelumnya itu kan ya ini bait atau syair ya kedua dari setelah dari permohonan para dewa untuk memohon apakah berkah utama itu bagi para dewa dan manusia. Akhirnya Sang Buddha membabarkan 38 berkah utama itu, ya. Ya, salah satunya yang membimbing diri ini tadi, ya. Ya, kembali Ibu Bapak Saudara Sedama yang tadi 4 hal ya untuk membimbing diri kita ini ke arah yang benar ya. Yang pertama itu tidak memunculkan atau mengkondisikan hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang tidak baik ya. Ketika ada kondisi yang tidak baik atau kondisi buruk yang mau muncul ya, itu mau muncul ya, jangan sampai kita munculkan ya. Ini hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik ya. Ketika sudah muncul dalam pikiran ya, yang pertama muncul pasti pikiran dan kecepatan pikiran itu sangat luar biasa cepatnya ya. Kita tidak bisa apa ya, memprediksi atau menghitung berapa kecepatannya seperti itu ya. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak baik, ada kondisi-kondisi yang tidak baik ya, yang belum muncul itu tadi atau yang mau muncul ya, kita berupaya, kita memiliki pengendalian diri itu tadi untuk tidak sampai keluar seperti itu atau muncul ya, sehingga akhirnya bisa
menyakiti orang lain ya, melukai orang lain ya, membuat sakit hati orang lain ya. Akhirnya yang awalnya bersahabat dengan baik ya, karena ada kondisi yang tidak baik itu tadi menyebabkan persahabatannya ini putus atau ya tidak baik lagi ya, pisah akhirnya seperti itu ya. Nah, yang kedua, menyadari dan meninggalkan kondisi-kondisi buruk ya yang telah muncul ya. Dari Ibu Bapak Saudara Sedama ya, menyadari adanya kondisi-kondisi yang tidak baik itu tadi, akhirnya oh ini tidak baik. Oh, ini tidak bermanfaat untuk diri saya. Untuk apa saya lakukan? Seperti itu, ya. Sehingga dari penyadaran-penyadaran itu sendiri, ya, akhirnya diri kita mau meninggalkan hal-hal yang tidak baik itu tadi, ya. Nah, yang ketiga, memunculkan kondisi-kondisi yang bermanfaat, kondisi-kondisi yang baik, ya. Bermanfaat untuk diri sendiri ataupun orang yang berada di sekitar kita, ya. Yang keempat, mempertahankan kondisi-kondisi yang bermanfaat itu tadi. Karena kondisi-kondisi yang baik tadi sudah muncul, ya, kita bisa mempertahankannya. Kita bisa jadikan kebiasaan, habit, ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan yang baik, ya, kalau tidak dilakukan tuh pasti rasanya ada yang kurang, ya. Seperti halnya berdana, ya. Berdana itu ya kembali lagi ya, tidak harus berupa materi ya. Ketika kita bisa menyumbangkan ide, gagasan kita kepada orang yang membutuhkan ya, solusi ya, itu juga sudah berdana ya. Jadi berdana itu tidak dihitung dari atau tidak hanya dilihat dari materi saja ya. Ya kalau kita materi ketika saat kita punya ya, tapi kadang-kala kan ya namanya roda kehidupan itu kan selalu berputar ya. Ketika Ibu Bapak Saudara Sedama ya tidak bisa ataupun terhalang ataupun terkendala dalam berdana misalnya dalam materi ya, hal yang lain yang bisa dilakukan ya untuk lingkungan wihara, untuk orang-orang sekitar ya, itu juga hal yang baik ya. Dari berdana ya, ketika Ibu Bapak Saudara Sedama memiliki kesempatan itu ya, ya dilakukan ya. Kadang kan sudah ada kesempatan, tapi kadang berbenturan dengan waktunya ya. Karena ya menjadi perumah tangga ya, ya mencari nafkah ya, kadang berbenturan dengan pekerjaan ya, sehingga tidak bisa ikut serta dalam kegiatan itu ya. Kalau berdana makan ya kepada Biku Sangga, Samanera, Tasilani ya, itu kan kalau berdana makanan ya pagi dan siang ya. Kalau hari Minggu ya ya pasti meluangkan waktunya. Tapi kalau di hari-hari kerja ya pasti akan ya sulit ya ataupun ya bisa untuk memanage waktunya dengan baik seperti itu ya. Ketika sebuah kebiasaan yang baik itu ya untuk dijadikan sebuah habit, kebiasaan ya, ya ini akan memberikan apa ya? Ya manfaat tentunya untuk diri sendiri ya. Karena ketika kita nantinya ya dalam kehidupan ini sudah berakhir ya, kita harapkan kita memiliki apa itu kondisi-kondisi yang baik tentunya dengan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan semasa hidup kita saat ini ya. Karena kita sebagai pewaris dari perbuatan kita ya, kita yang akan mewarisi perbuatan kita, bukan orang lain. Kita yang menanam, kita yang akan memetik buahnya ya. Kita yang berbuat ya, ya pasti akan kita yang akan menuai hasil dari perbuatan itu, baik ataupun buruk ya. Jadi jangan sampai nanti timbangan kita itu buruknya lebih tinggi daripada baiknya ya. Jadi buruknya dikurangi, baiknya ditambah ya. Membimbing diri ini ya sangat penting ya. Kembali sila ingatkan, saya katakan ya, membimbing diri dengan benar ini harus dimulai dari diri sendiri dan merupakan hal yang sangat penting ya. Karena kalau kita sampai
terjerumus ya untuk hal-hal yang tidak baik ya. Ya, itu yang akan rugi selain diri sendiri juga keluarga ya, kerabat, saudara ya. Pasti akan, anaknya siapa itu kok tingkah lakunya seperti itu. Nah, sudah dibawa-bawa keluarga saja ya. Nah, itu. Jadi, Ibu Bapak, Saudara Sedama, 4 hal ini tadi ya yang kita harus kita praktekkan ya. Kita ingat-ingat kemudian kita pahami, kita mengerti ya, akhirnya kita bisa praktekkan ya sehingga hal-hal ataupun kondisi-kondisi buruk ya yang awalnya belum muncul ya jangan sampai itu dimunculkan, tetapi kita wajib ya patut untuk memunculkan hal-hal yang baik ya, bukan hal-hal yang buruk, kondisi-kondisi yang baik ya, sehingga bisa memberikan contoh ya untuk di lingkungan keluarga ataupun persahabatan, pertemanan ya, dan lingkungan tempat tinggal tentunya ya. Itu. Ketika ada niatan yang tidak baik, ada kondisi yang tidak baik ya, jangan sampai itu dimunculkan ya. Tapi berbeda dengan hal-hal yang baik yang belum muncul ya, kita berusaha untuk memunculkannya ya. Kemudian ketika Ibu Bapak Saudara Sedama ya, ada kondisi-kondisi buruk yang telah muncul ya, kemudian cepat untuk menyadarinya, kemudian introspeksi diri ya. Nah, itu sungguh langkah yang baik ya untuk kita mengarahkan diri kita ini ke hal-hal yang baik ya. Dari introspeksi diri tadi itu bisa mengoreksi apa yang kurang dalam diri saya, apa yang mesti saya perbaiki dalam diri saya ya. Karena terkadang melihat kesalahan diri sendiri itu teramat sulit, susah ya. Kadang menurut kita itu sudah benar ya, tetapi ternyata itu masih kurang tepat ya. Ketika kita tidak mau menerima pendapat itu ya, ya mungkin ya kita hanya akan menganggap angin lalu pendapat itu ataupun arahan yang telah diberikan kepada kita karena kita sudah berpegangan pada pandangan kita bahwasanya itu sudah benar ya, tidak mau menerima pendapat dari orang lain ya, itu juga tidak bijaksana ya, karena sebuah kebijaksanaan itu juga diperlukan ya dalam menjalani kehidupan ini ya. Itu. Jadi ketika sudah menyadari yang namanya manusia itu ya katanya tempatnya salah begitu ya. Tetapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, kemudian oh tadi tindakan saya kurang tepat, oh ucapan saya kurang tepat. Sehingga ketika sudah kita mampu untuk menyadari dan menerimanya, kemudian kita bisa untuk memperbaiki ya, itu merupakan langkah yang sangat baik ya. Jangan sampai kita sudah tahu itu salah ya, masih diteruskan ya, tidak mau menerima nasihat ataupun arahan dari yang lain. Nah, itu kurang tepat, kurang bijaksana ya. Itu seperti orang dungu yang tidak mau menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Jangan sampai ya Ibu Bapak Saudara Sedama ya menjadi yang orang-orang yang dungu seperti itu ya. Karena Ibu Bapak Saudara Sedama sudah belajar dhamma ya mengerti, memahami ya, akhirnya muncul sebuah kebijaksanaan ya, sehingga bisa untuk membimbing diri dengan benar. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan ya dalam diri kita masing-masing. Ibu Bapak Saudara Sedama ya. Kemudian di dalam Dhammapada Attawagga syair 157 juga disebutkan, dijelaskan bahwasanya ketika seseorang ini mencintai dirinya sendiri ya, hendaknya bisa menjaga dan mengarahkan dirinya dengan benar ya. Karena kita sayang terhadap diri kita sendiri, kita cinta terhadap diri kita sendiri ya. Ya, kita harus bisa untuk mengarahkan ke hal-hal yang baik. Ya, Ibu Bapak Saudara Sedama, cinta tidak dengan diri sendiri? Cinta ya. Selain mencintai pasangan masing-masing ya, yang sudah berumah tangga ya.
Itu ketika kita sudah mau menerima kekurangan yang ada dalam diri kita masing-masing, ya, meningkatkan apa yang bisa kita tingkatkan, ya. Kemudian karena kita cinta terhadap diri kita sendiri, ya, tapi cintanya jangan sampai yang salah kaprah seperti itu. Dalam artian memiliki pandangan-pandangan yang tidak benar, ya. Kemudian diarahkan ke hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya. Seperti itu. Karena kita ketahui ya Ibu Bapak Saudara Sedama, kita mau baik, kita mau jahat, ya, itu semuanya diri kita yang mengkondisikannya, ya, bukan orang lain. Karena kalau kita tidak memiliki usaha, kemudian upaya, semangat, ya, dalam mewujudkan tujuan yang baik itu tadi, ya, maka ya tidak akan mampu, ya, tidak akan bisa seperti itu. Karena semangatnya tidak ada, usahanya tidak ada, ya. Mau diberikan motivasi seperti apa, ya, dari orang lain, ya, pasti tidak akan mempan, ya. Karena dalam diri orang tersebut, ya, individu tersebut, ya, belum atau semangatnya masih, ya, di bawah, masih klokro seperti itu, ya. Diajak ke hal untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, merawat lingkungan wihara, kemudian hari Minggu ada puja bakti, berangkat bersama, ya. Karena dari diri sendiri belum ada kemauan untuk melakukan hal-hal demikian, ya, mau dikasih semangat, motivasi seperti apa, ya, ya pasti tidak akan bisa melakukannya, ya. Jadi, Bu Bapak Saudara Sedama, ya, kembali, ya, membimbing diri ini harus kita mulai dari diri kita masing-masing, dari diri sendiri, ya, dengan berpedoman pada Dhamma, ajaran dari Sang Buddha itu sendiri, ya. Karena kembali baik ataupun jahatnya, suci dan tidaknya, ya, itu diri kita yang menentukan, ya, dari perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kalau melalui pikiran kan, ya kalau kita umat awam seperti ini, ya tidak bisa mengetahui ya pikiran dari orang-orang yang berada di sekitar kita, ya itu, ya itu ya untuk membimbing diri dengan benar, sehingga sisa kehidupan kita ya yang masih kita miliki saat ini ya, Bu Bapak Saudara Sedama, sebelum apa kematian itu datang ya. Bukan menakut-nakuti ya Ibu Bapak Saudara Sedama. Mau tidak mau ya, semuanya kita pasti akan mengalami yang namanya kematian ya. Entah nanti Sila duluan atau Ibu Bapak Saudara Sedama yang duluan ya, kita tidak tahu ya. Tetapi yang pasti dalam kehidupan yang saat ini ya, yang masih kita jalani, sisa kehidupan kita ya, kita pergunakan untuk hal-hal yang baik ya. Kita bimbing diri kita ini dengan benar ya, dengan baik ya, dengan belajar dhamma itu tidak harus sekarang sangat mudah ya. Kemarin dengan adanya pandemi ya, mau tidak mau ya, segala alat komunikasi, alat media kita gunakan ya, melalui Zoom, melalui YouTube ya, kita bersama-sama belajar dhamma ya. Itu. Sehingga pada saat ini ya, kalau dari kita sudah memiliki kemauan, sudah memiliki upaya, usaha ya untuk belajar dhamma ya, melalui buku-buku, melalui sharing dhamma ya, atau bertemu dengan para bante seperti itu ya, sehingga akhirnya bisa untuk membimbing dan mengarahkan menuntun diri kita ini ke hal yang benar, ke jalan yang benar ya. Sang Buddha telah menunjukkan jalan yang benar ya. Jangan sampai kita terlalu ya mengikuti hawa nafsu kita ya, keinginan-keinginan kita ya. Ya, mana kita ketahui Bu Bapak Saudara Sedama, yang namanya nafsu keinginan itu pasti selalu ada ya. Keinginan-keinginan untuk
pengen beli itu, pengen memiliki itu ya. Itu pasti selalu muncul. Ketika sudah didapat, tidak memiliki rasa puas, pasti ingin yang lain ya. Seperti itu ya. Sehingga pengendalian diri itu tadi ya, yang seperti saya katakan di awal ya, pengendalian diri itu perlu ya. Sehingga karena kita masih memiliki kesempatan yang baik ini tadi ya, kita gunakan ya. Belajar dhamma tidak harus ya, kalau zaman dulu langsung dari Sang Buddha ya, dan para biku ya yang mendengar satu bait dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha sangat mudah untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian ya. Dan kita yang saat ini ya masih putujana ya, masih berjuang untuk mengikis kekotoran-kekotoran batin yang ada dalam diri kita masing-masing, ya harus kita dukung dengan semangat, dengan upaya dari diri kita masing-masing. Kita selalu berusaha memperbaiki diri kita ya, dari yang kurang baik ke baik, kemudian dari yang baik kita pertahankan untuk tetap baik seperti itu ya. Sehingga ini nanti yang akan menjadi bekal ya dalam kehidupan kita yang akan datang. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian ya. Apalagi mencapai tingkat kesucian arahat ya. Tidak terlahir lagi ya, seperti itu. Ya, kiranya ini yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini, dan mari kita bersama-sama ya Ibu Bapak Saudara Sedama, bersama-sama untuk selalu mengkondisikan, membimbing diri kita ini untuk hal-hal yang baik ya. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik ya, dalam kejahatan-kejahatan ya yang akhirnya terlibat dalam hukum dan lain sebagainya ya. Kita selalu gunakan dhamma sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan saat ini, dan semoga kebajikan yang telah Ibu Bapak Saudara Sedama kondisikan ya, telah dilakukan, diupayakan hingga saat ini menjadi kondisi-kondisi yang baik pula pada kehidupan yang saat ini maupun di kehidupan yang akan datang ya. Semoga semuanya berbahagia. Saya akhiri, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana atas dhamma desana yang disampaikan oleh Atasilani Titisilani, semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu Buddhis dengan judul Sujudku. Oke, nanti diiringi musik. Terimalah sujudku, oh ayah ibuku, ampunilah segala kesalahan, agar hidupku tiada beban. Ku mohon doamu, ku mohon restumu,
akan lapanglah jalan hidupku bagi akan menunggu. Oh ayah ibuku yang ku cinta, doamu selalu ku nantikan. Oh ayah ibuku yang ku sayang, jasamu takkan ku lupakan. Diulang lagi. Nadanya tinggi. Malah sujudku, oh ayah ibuku, ampunilah segala kesalahan akan hidupku tiada beban. Ku mohon doamu, ku mohon restumu, akan lapanglah jalan hidupku bagi akan menunggu. Oh ya, ibuku yang ku cinta, doamu selalu ku nantikan. Oh ayah ibuku yang ku sayang, jasamu takkan ku lupakan. Ibuku yang ku cinta, doamu selalu ku nantikan. Ayah ibuku yang ku sayang, jasamu takkan ku lupakan. Yes. Sekali-sekali belajar lagu ini supaya kita tahu banyak lagu Buddhis. Ya, minggu depan tanggal 9 ya, tanggal 9 Juli Puja Bakti akan diisi oleh Bante Parato. Ya, jadi Bante ini baru diubah Sampada tahun ini, jadi saya harap Bapak Ibu sekalian bisa hadir. Ada dana makan siang juga untuk Bante Parato di Samakiwirya jam 11. Lalu bagi yang ingin melengkapi kebajikan pada pagi hari ini bisa melakukan dana paramita dengan kode belakangnya 100. Mana tayangannya? Ya itu, rekening BCA sama Kiwirya. Maaf itu kodenya harusnya 100 untuk dana paramita. Ya. Lalu kita lengkapi kebajikan kita. Tadi sudah membacakan parita duka. Kita lengkapi dengan parita pelimpahan jasa etawata. Silakan buka halaman 140. Tolong, nah itu. Nanti di bagian terjemahannya kita bisa membacakan nama mendiang seperti yang tertulis di layar. Di bagian para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, lalu melindungi mendiang Ibu Cindy Jarti itu bait itu diulang 3 kali.
Andamayang tawatati adipati danang karomase. Etawata ca amei sambatang penya sambadang sabe dewa numodhanto sabba sampati siddhya etawata ca amei sambata penya sampadang sabe buta numodhanto sabba sampati siddhya etawata ca amei sambata penya sambadang sabe sata numodhanto sabba sampati siddhya idhang monyatinang hotu sukita hontu nyatayo idhang monyatinang hotu sukita hontu nyatayo idhang monyatinang hotu sukita hontu nyatayo akasata jabumata dewana mahidika ponyang tang anumodhitwa emang rakantu petakang akasata jabumata dewana mahidika yang tangan numoditwa cerang rakan sada. Kita lanjutkan dengan terjemahnya bersama-sama. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, melindungi mendiang Ibu Sindi Jarti ini, para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, melindungi mendiang Ibu Sindi Jarti ini, para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, melindungi mendiang Ibu Sindi Jarti ini, para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, selalu melindungi Anda semua selamanya. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi.
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Ya, tetap bertumpul lutut dan bersikap anjali karena atas silani titi silani akan meninggalkan masalah. Ya, demikian pembacaan Parita Wamanggala pada pagi hari ini telah selesai. Semoga berbekal kebajikan yang mendiang lakukan selama hidupnya dan juga dengan dukungan Parita yang telah kita bacakan mengondisikan mendiang Ibu Cindy Jarti terlahir di alam bahagia. Demikian Sabe Sata Bahwanto Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satihontu Namo Buddhaya.